Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai modul pembelajaran informatika berbasis kasih sayang yang telah saya buat dan juga saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai modul pembelajaran yang saya buat untuk kelas 12 fase F semester 5 ya. Ini yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada biodata pribadi. Yang pertama informasinya mengenai sekolah di Isman 2 Padalarang. Kemudian mata pelajaran informatika. Kemudian kelas fase F semester 5. Materi pokok yang dipelajari adalah algoritma dan pemrograman. Submaterinya penerapan konsep dan studi kasus bahasa Python. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 4 jam pelajaran. Kemudian ini adalah pertemuan kedua pada tahun pelajaran 2024-2025. Menyusun saya sendiri yaitu Bagus Yuli Setiawan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian bahasa Python, kemudian menuliskan sintak untuk menampilkan output hello world pada layar menggunakan bahasa Python, dan menjalankan program Python sederhana. Kemudian materi pembelajarannya pengenalan bahasa pemrograman Python, kemudian lingkungan pengembangan Python. Di sini dijelaskan mengenai IDE ya, ataupun text editor yang bisa digunakan untuk menuliskan sintak bahasa Python dan menjalankannya. Kemudian dijelaskan juga tentang sintak dasar Python, kemudian menampilkan output hello world. Jadi pada pembahasan kali ini hanya fokus pada bagaimana cara menampilkan output hello world gitu. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama ceramah ya, dalam artian ceramah di sini merupakan pengantar ya, kata-kata pengantar dalam upaya untuk memberikan pemahaman awal mengenai bahasa Python. Kemudian demonstrasi di mana saya sebagai guru mendemonstrasikan baik secara langsung maupun secara melalui channel YouTube. Kemudian praktik, jadi kita langsung praktik ya. Kemudian diskusi, di mana diskusi ini digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam dengan tanya jawab. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya di sini di bagian pendahuluan saya alokasikan 30 menit, cukup panjang dikarenakan di sini adalah letak di mana saya sebagai guru ingin lebih dekat dengan peserta didik dan juga mengkondisikan mental peserta didik agar lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Bagi saya pribadi, mental peserta didik ini lebih utama dibandingkan materi pembelajaran yang akan saya berikan, seperti itu. Maka di sini guru membuka dengan salam dan mengecek kehadiran siswa. Tidak lupa juga di sini dimulai dengan berdoa ya. Ini saya berbagi, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai agar jelas apa tujuannya. Kemudian guru menanyakan mengenai kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini letak modul pembelajaran ini saya anggap sebagai modul pembelajaran berbasis kasih sayang ya. Artinya kita berempati kepada siswa mengenai kesiapan. Kesiapan di sini kesiapan mental mereka ya. Dikarenakan bisa jadi karena itu di awal pembelajaran di jam pertama bisa jadi mereka
kondisi kesiapan mereka ada yang belum siap. Misalnya dikarenakan ada yang belum sarapan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin ada yang membawa masalah ke sekolahnya. Maka saya mencoba untuk menyelami hati-hati mereka untuk lebih siap. Kemudian guru mengaitkan materi dengan pengalaman siswa sehari-hari. Misalnya penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mempelajari algoritma khususnya di bahasa Python ini bisa untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian di kegiatan inti saya alokasikan 2 jam ya. Walaupun di sini alokasi waktu adalah 4 jam, tapi saya di kegiatan inti itu hanya 2 jam. Ini kenapa? Karena dari segala pengalaman yang sudah dilakukan untuk pelajaran khususnya algoritma pemrograman ini 2 jam dirasa cukup ya, cukup menguras otak ya, sehingga saya ambil saja 2 jam, sisanya lebih kepada lebih kepada refleksi gitu. Lebih kepada ngobrol dan juga berbincang-bincang. Maka di sini di kegiatan inti guru meminta siswa membaca file PDF modul 2. Guru menjelaskan secara singkat tentang bahasa pemrograman Python. Kemudian guru mendemonstrasikan bagaimana menampilkan Hello World dengan menggunakan lingkungan pengembang Python ya. Yang kita gunakan adalah Programmis. Siswa mencoba mempraktikkan hal yang sama. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kemudian siswa diminta mengerjakan latihan 1 pada modul 2. Nah, ini adalah kegiatan inti yang dilakukan selama 90 menit. Jadi di dalam sini banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya menuliskan Hello World, tapi juga mencoba menuliskan kata-kata lain selain Hello World. Setelah mereka paham, baru mereka mengerjakan latihan 1 pada modul 2. Di sini langsung saya tutup ya, dimana ditutup di sini dalam artian 30 menit ini digunakan untuk mereka mungkin ada yang ingin sarapan, kemudian ada juga yang mungkin ingin ke toilet dan juga ke kantin untuk memberi makan. Karena mungkin banyak juga yang belum sarapan ya, karena setelah saya tanyakan kepada siswa ternyata banyak yang belum sarapan. Dan di sini saya melihat siswa begitu bahagia ya ketika saya tanyakan apakah kita cukup sampai di sini dulu materinya. Mereka merasa senang ya. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kesehatan mental kalian lebih utama dibandingkan apa yang akan kita pelajari. Jadi mereka sangat bahagia. Nah, di saat kondisi yang cukup santai dan cukup nyaman buat mereka, maka mereka bisa menggunakannya untuk membuka blog mereka masing-masing untuk mengupload latihan 1 yang sudah mereka kerjakan. Kemudian sambil kita berbincang-bincang untuk menyimpulkan materi, kemudian menanyakan dari hati ke hati apakah ada yang merasa kesulitan dengan mengikuti pembelajaran. Kemudian guru mengajak siswa untuk membuat keputusan bersama apakah materi ini sangat sulit dan merasa tidak untuk dilanjutkan atau sebaliknya. Nah, ternyata dari ini mereka merasa bahwa materi ini bisa untuk dilanjutkan. Guru menanyakan berapa persen siswa memahami dalam penerima materi hari ini. Nah, ini karena saya ingin melihat apakah persentase belajar siswa dalam menangkap ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi saya selalu mengecek setiap pembelajaran. Sebelum saya lanjut pasti saya tanyakan persentasenya, grafiknya ya. Sehingga ketika 2 jam materi ini dilaksanakan, maka saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran sudah berhasil dilakukan ya. Berhasil dilakukan ini dilihat dari seberapa besar persentase pemahaman siswa dari waktu ke waktu. Kemudian di sini guru memberikan apresiasi sepenuh hati serta motivasi kepada setiap peserta didik.
Jadi kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi. Dengan apresiasi yang diberikan, entah itu mereka yang berani menjawab, kemudian berani mencoba, dan lain sebagainya, itu akan memberikan dampak motivasi yang tinggi kepada peserta didik. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Itu mungkin yang dilakukan dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini adalah alat-alat dan bahan yang digunakan adalah komputer, lab komputer di sini, lab komputer, kemudian ada proyektor juga, kemudian ada IDE text editor programmis yang digunakan, kemudian di sini ada channel YouTube Informatika Semawa, ya. Nah, di sini channel YouTube Informatika Semawa yang merupakan channel YouTube punya saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada modul 2 sih yang bersama saya Mr. Good di sini. Dalam seri belajar informatika FHCF kelas 12 yang saya di modul 2 ini kita akan memudahkan mengenai dalam penerapan konsep dan juga kemudian di sini ada file PDF modul 2 penerapan konsep dan studi kasus. Di sini juga saya memberikan modul kepada mereka ini, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan juga mencoba secara mandiri, baik di sekolah maupun di rumahnya, sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Itu. Kemudian untuk penilaian proses, karena saya lebih mengutamakan penilaian proses, di sini pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran. Jadi selama pembelajaran saya melakukan catatan ya terhadap siswa yang aktif dalam pembelajaran. Penilaian hasil ini dilakukan tidak langsung, ya. Ini dilakukan di akhir saja, di mana saya akan melihat tugas latihan 1 dan juga tugas-tugas yang lainnya yang dikerjakan dan diupload melalui blog masing-masing, sehingga kemampuan mereka dalam literasi digital pun semakin meningkat dan juga mereka belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini terakhir ada refleksi. Di sini refleksi saya adalah apakah tujuan pembelajaran tercapai, kemudian apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif. Nah, di sini bisa saya jawab apakah tujuan pembelajaran tercapai, ya, 95%. Apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif? Alhamdulillah sangat efektif. Apa kendala yang dihadapi selama pembelajaran? Kendalanya mungkin lebih kepada fasilitas yang kurang memadai, ya. Tapi sejauh itu mungkin jumlah siswa yang cukup banyak, ya, dalam satu kelas ini juga menjadi kendala yang mesti untuk dicari solusinya. Kemudian apa perbaikan yang perlu dilakukan pada pertemuan berikutnya, ini pun menjadi evaluasi supaya pelajaran kedepannya lebih baik lagi, terutama dalam pengembangan modul pembelajaran informatika berbasis kasih sayang, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai RPP berbasis kasih sayang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.